dipersembahkan oleh Ya, Anda kembali bersama kami di Dialog Livestock. Kita masih akan membahas terkait dengan wajah petani modern Indonesia. Petani modernnya seperti Pak Wayan mungkin ya saat ini. Pak Wayan dulu waktu pertama kali memulai atau bertani begitu, berapa besar sih lahannya Pak dulu luasnya? Numpang punya orang. Sewa gitu atau apa? Numpang bukan sewa, habis numpang terus saya sewa. Gitu ya, sama, oke. Enggak, karena banyak lahan tidur ya. Iya, Cuma sekedar nanam cabai 2 hektar tuh lama-kelamaan kan karena di Jakarta ribuan tanah nganggur, tidur, saya ngomong baik-baik, tujuannya juga baik, saya selesaikan dengan baik. Lambat laun saya kontrak lah lahan 21 hektar, saya cetak ulang, infrastrukturnya jadi sawah. Nah, setelah terakumulasi karena uangnya waktu itu cukup banyak, saya belilah tanah kosong di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Karena sana relatif murah, dekat dengan bandara, subur, saya beli ratusan hektar. Sekarang sudah berapa Pak? Ya sudah banyak ya Pak ya? Ya kalau 700 hektar aja luas banget. Oke, baik. 700 hektar lebih sekian 758 lah. Baik. Mungkin tidak semua petani seberuntung Pak Wayan ya, artinya mungkin dalam kemampuan pengelolaan lahan ataupun juga pengolahan lahannya sampai kemudian maupun bisa semangatnya. Betul, kali ya? semangatnya seperti itu. Nah, kalau Pak Wayan sendiri melihat secara umum nih petani-petani kita, baik itu petani padi ataupun juga hortikultura, bagaimana sih semangatnya? Apakah sama seperti Pak Wayan juga sebenarnya, ataukah mereka juga sebenarnya punya lahan tapi mereka tidak mampu mengolah dengan baik juga, Pak? Ada beberapa indikator, Mbak V ya. Yang petani kumpulan orang-orang pinter, cerdas di lapangan banyak juga, tapi persentasenya sedikit. Akhir-akhirnya meningkat. Yang datang ke saya itu hampir tiap hari ada tamu kepingin bertani, diskusi soal pertanian. Tapi tidak jarang juga petani yang memang tidak pernah diajari teknologi pertanian di lapangan oleh kita, akhirnya tenggelam dalam kebodohan soal pertanian, ya sudah ditinggalkan lahannya. Itu banyak ribuan Jadi hektar. sebenarnya banyak lahan-lahan yang nganggur juga ya Pak ya? Jutaan hektar negara kita tuh menidur, masyarakat kita itu lomba tidur dengan lahannya. Saya ulangi ya, masyarakat kita lomba tidur dengan lahannya. Sehingga kita impor gitu loh. Dari para petani kita sendiri itu tidak mencoba kemudian mengakses informasi terkait dengan bagaimana sih mengolah lahan begitu, mereka punya jutaan hektar juga kan Pak sebenarnya? Jadi sekali lagi saya ulangi, berangkat dari contoh yang seperti saya ini nggak banyak. Yang patut dipamerkan tiap desa ada seperti Pak WS, Pak Wayan tuh. Kalau tiap desa ada 2 seperti saya, selesai urusan pertanian di Indonesia negara ini udah kaya raya makmur. Gak usah banyak-banyak, satu kabupaten ada 20 aja sekelas saya. Nanti akan negara kita, masyarakat kita tuh enak. Punya kelebihan tapi namanya latah. Satu mau membuat wartel, semua membuat wartel, bangkrut satu, bangkrut semua, sukses satu, sukses semua. Nah, sifat latah ini harus kita berdayakan. Harus ciptakan ya. Cetak pengusaha pertanian yang sukses, yang banyak, nanti direplikasikan di masyarakat. Ini yang penting. Betul. Jadi aplikatif kecerdasan lapangan itu menurut saya. Yang itu saat ini tidak dimiliki oleh petani-petani. Ya, minimal sekali, dan ini mestinya rendah, nggak semua kayak Pak Wayan. Dan kesalahan saya selalu menyampaikan ke rekan-rekan di grup, jadilah pemilik predikat sukses karena mampu merangkai hikmah kegagalan petani yang gagal. Ini harus contohnya. Berarti ini sekarang tugas Pak Wayan sebenarnya kan, karena sebagai pihak yang kemudian akhirnya bisa sukses dengan bidang yang Anda pilih, ada tugas dan tanggung jawab secara tersirat kemudian untuk membantu para petani-petani kita. Ya, saya hampir tiap hari, ya seminggu minimal 2 kali lah seminar kemana-mana, membentuk, mengkader pengusaha muda pertanian. Wah, seluruh Indonesia semua ngundangin supaya ngundang saya, memotivasi, mengajari bertani yang baik dan benar. Bagaimana saya 5,5 tahun kok bisa mengumpulkan, mohon maaf ya, tidak bermaksud pamer aset, punya kebun sampai ratusan hektar. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Tapi real petani. Kita ada Kementerian Pertanian kan Pak, sejauh ini bagaimana? Nah ini yang saya anggap ya, mohon maaf,
saya sangat respect dengan keinginan Menteri Pertanian Bapak Amran yang ingin swasembada pangan, khususnya pajale dan seterusnya. Cetak sawah, saya dengar targetnya 3 juta hektar selama pemerintahan beliau. Tapi mohon jangan dilupakan, gagalnya sebuah generasi jika generasi tersebut tidak bisa mempersiapkan generasi penerusnya. Itu generasi yang gagal. Panglima Jenderal Sudirman itu. Kalau perwira tidak bisa mempersiapkan perwira lanjutannya, itu perwira yang gagal. Artinya kita petani muda harus cetak. Petani yang cerdas di lapangan dicetak secepat mungkin, sebanyak mungkin kalau bangsa ini ingin jaya karena petaninya. Oke, baik. Nah, Ibu Rifda, Anda melihat memang artinya pemerintah terkait masih belum menggenjot hal itu. Artinya lahan mungkin ada sebagian yang memiliki, tapi tadi Pak Wayan sendiri bilang berlomba-lomba untuk menidurkan lahan itu sendiri. Berarti kemampuan mereka juga dalam pengolahan lahan sebenarnya masih kurang, Ibu ya? Ya, jadi segini, Kementerian Pertanian punya program namanya Pajale, meningkatkan produksi padi, jagung, dan kedelai. Dan jadi yang saya lihat masih sebatas mentargetkan. Tetapi soal mencetak sawah, nah ini mencetak sawah siapa yang mengelola? Apakah itu sawah itu dicetak kemudian diberikan kepada petani? Sekarang kan ada program dana desa. Saya jujur ya, kalau saya melihat situasi pertanian di Indonesia, dana desa itu bisa gunakan untuk mensubsidi petani, bukan mensubsidi, jadi menggaji petani. Jadi petani tanaman padi sudah ditentukan bahwa mereka akan dapat income sebulan 4 juta. Mau berapapun produksi. Mau berapapun produksinya dia. Umpamanya dia produksi keuntungan dia hanya 1 juta, 3 juta lah yang disubsidi oleh pemerintah. Nah, yang seperti itu. Supaya petani akan tetap bertahan hidup dari pertanian. Tapi itu tidak mau kemudian bisa mecut mereka untuk terus meningkatkan produktivitas, bukan Ibu? Kan harus didampingi. Itulah fungsinya pemerintah. Harus ada pendampingan. Jadi bukan petani yang pemalas terus kemudian dikasih 4 juta, bukan seperti itu. Jadi pemerintah mentargetkan, kan ada konsekuensinya kan, pemerintah harus mentargetkan itu, artinya menyediakan benihnya, ini menjamin ketersediaan lahan dan sebagainya. Kemudian mendampingi sehingga yang target per hektar itu harus mencapai sekian betul-betul tercapai. Jadi ada reward and punishment. Kalau memang tidak perform karena memang pemalas, ya jangan pemerintah pilihara gitu loh. Ini yang kita maksud adalah mereka yang mau dan punya semangat untuk mensejahterakan dirinya dari sektor pertanian. Kalau itu bisa dilakukan, saya rasa tidak perlu ada penggusuran di kota-kota besar karena tidak ada orang yang perlu digusur. Mereka cinta dengan hidupnya yang ada di desa, dan itu sangat baik buat bangsa ini. Karena apa? Kita menjalankan pesan undang-undang untuk memberikan kesejahteraan. Kita juga memberikan peningkatan kualitas manusia sehingga tidak menjadi generasi gagal di masa depan. Kita juga meningkatkan gengsi martabat bangsa ini, dan kita menjadi lebih mempunyai harga diri karena tidak ada, jujur, orang digusur itu habis itu segala-galanya, habis gitu, harga dirinya hilang. Kita yang menonton saja merasa ikut hilang. Akses petani sebenarnya untuk mendapatkan pengetahuan mengenai pengelolaan lahan itu sebenarnya bagaimana sih, Ibu Rifda? Kalau Pak Wayan mungkin kalau saya secara pribadi kan memang ingin melakukan itu untuk mencari tahu. Tapi kalau petani kita yang lain, apalagi Ibu bilang ada yang masih SD misalnya, gitu, kan gini, karena banyak sekali lulusan pertanian di seluruh Indonesia. Dengan sekian tahun terakhir ini, peningkatan minat di sektor pendidikan di sektor pertanian ini juga meningkat. Itu coba direbut oleh pemerintah, bukan hanya menugaskan mereka menjadi penyuluh kemudian digaji, tapi mereka juga dikasih lahan untuk mereka menjadi motivator, memberikan contoh langsung kepada masyarakat pertanian di lokasi itu. Bagaimana lahan diolah dengan benar, bagaimana meningkatkan produktivitas, bagaimana menjaga kualitas produk. Saya yakin anak-anak muda sarjana kita melihat kehidupan di kota-kota besar yang sudah begitu sangat miris,
ketimpangannya makin besar, mereka akan mau, apalagi kalau mereka kemudian berkenalan dengan pionir-pionir di sektor Mereka punya pertanian kisah ini, sukses begitu ya, Bu, ya? ada true story, Iya. kisah sukses seperti Pak Wayan ini akan mau meningkatkan minat mereka. Jadi kita memang pendidikan itu ada jalur formal, ada jalur informal. Apa yang disampaikan oleh Pak Wayan di lingkungan pertanian tempat Pak Wayan bekerja, itu pendidikan informal buat petani. Betul. Jadi petani bisa, kalau umpamanya disuruh sekolah SD lagi dia udah nggak mau, apalagi SMP SMA udah nggak mau. Udah nggak mau pastinya. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan contoh, dan itu bisa dilakukan, dan sedang, kalau tidak salah Kementerian Pertanian sedang melakukan itu. Bahkan Pak Wayan dibikinin film segala macam, itu kan juga salah satu upaya pemerintah untuk memberikan contoh sukses story dari seorang petani. Tetapi secara jangka panjang, itu anak-anak muda lulusan pertanian, baik SMK maupun sarjana pertanian, betul-betul itu mereka dikasih kesempatan. Jadi kalau dulu adanya transmigrasi memindahkan satu keluarga dari kota besar ke desa-desa untuk mengembangkan pertanian, sekarang transmigrasi gaya modern, memindahkan sarjana-sarjana yang sudah banyak yang nganggur di kota-kota besar untuk pindah ke desa. Mereka mau disediakan lahan. Pasti mau. Kalau disediakan lahan, ada rumah tinggal seperti program transmigrasi zaman Pak Harto, saya hakul yakin mereka mau. Karena sekarang ada ponakan yang mau nikah, cari rumah 500 juta dapatnya di pinggiran Jakarta. Nah saya ke Pak Wayan kembali, Pak. Antusiasme dari para petani yang mungkin sudah banyak mendapatkan sharing ilmu dari Pak Wayan sendiri bagaimana, Pak, sebenarnya? Mereka antara mendengarkan, ya itu kisah Pak Wayan, tapi belum tentu saya bisa. Adakah yang seperti itu, Pak, sebenarnya? Secara mental? Cukup banyak. Intinya harus dibekali mentalitasnya, karakternya harus dibangun. Terus kecerdasan lapangan yang secara aplikatif harus dibangun. Kalau saya punya saran ke pemerintah, petani kita ini tiap tahun hilang 1,5 juta kepala keluarga. Betul. Lahan kita per tahun hilang 100.000 hektar karena alih fungsi. Jumlah petani kita yang usia 50 tahun sekarang 62% atau 16 juta kepala keluarga. Yang muda hanya 12%. Jadi buruh ini ancaman industri. serius. Alternatif solusi yang saya tawarkan kepada pemerintah jika ini berkenan jadi pertimbangan, cetak kebun buah-buahan, karena kita ngimpor 3 juta ton setahun, 2 hektar, paling 1 hektar cuma 100 juta sampai mulai panen, mulai bunga lah. Pengalaman saya selaku pencetak kebun, dikreditkan DP-nya pemerintah, sisanya fasilitas kredit seperti KPR, seperti Perbun Sawit, diangsur dari hasilnya. Per kakak 2 hektar anak muda itu, sarjana pertanian yang banyak kurang minat bertani karena tidak menjanjikan sebuah kemakmuran di masa mendatang. 2 hektar itu per tahun per orang bisa dapat minimal 300 juta sampai 400 juta omsetnya. Ini harus didesain, dan sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat ke pemerintah. Mbok ya sekali-kali itu praktisi model-model saya begini nih, dipanggili, diajak ngomong, diajak diskusi, dilibatkan. Kami bukan objek pembangunan, kami subjek. Masalahnya Pak, karena pemerintah masih fokus pada impor kita yang cukup besar. Kita akan bahas tentang impor di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Dialog Livestock. Kami akan kembali saja, Dok.